dengan saya Safa dari Mitra Tani Online Indonesia. Sekarang kita bersama dengan pengusaha muda nih, dengan siapa Bu? Boleh perkenalkan? Halo, perkenalkan nama saya Teresia Dwi Utami. Saya adalah pemilik dari House of Telo, yang yaitu produsen olahan berbahan baku singkong. Ibu umur berapa nih? Ini Mbak atau Ibu nih? Mbak aja kali ya, masih muda. Ya, umur berapa Oke. Bu ini? Kalau saya tahun ini berarti umurnya 36 tahun. Sudah berumur sih, sudah berumur. Tapi masih kelihatan awet muda. Oh iya, terima kasih. Nah, untuk ini nih, browniesnya ini udah usaha dari tahun berapa Bu ini kalau boleh tahu? Brownies Telon Dukun ini sudah sejak tahun 2019. Jadi pertengahan 2019 itu sebelum COVID pokoknya kita mulai. Dari awal mula dari membuka usaha ini Ibu Mbak ya? Ya, Mbak ini emang suka untuk membuat kue atau gimana Mbak? Benernya sih kalau membuat kue sih enggak sih Mbak. Soalnya pengalaman kerja sebelumnya juga di perusahaan swasta yang minuman waktu itu. Cuman kan waktu itu punya anak, akhirnya resign terus memutuskan untuk pulang kampung. Yang tadi di Jakarta pulang ke Magelang. Nah, setelah kita di Magelang ini kok ngelihat banyak olahan singkong, kayak getuk, potel, selondok. Tapi kita melihat orang Magelang sendiri tuh suka meremehkan tuh loh. Kadang kalau disuguhi olahan ini, mereka cenderung bilang, alah mung telo, alah mung seko telo. Masih mereka tuh istilahnya nggak bangga gitu loh sama olahan itu. Nah makanya kemudian muncul gimana kalau kita membuat sesuatu yang orang tuh excited gitu loh ternyata, dan ini dari singkong. Mereka tuh nggak nyangka gitu loh. Saya kepikiran untuk membuat brownies itu yang memang brownies kan disukai sama semua kalangan. Yang biasanya dari terigu kita ganti dari tepung singkong. Itu berarti memotivasi untuk Ya. ini ya. Jadi kayak olahan singkong itu nggak cuma untuk mungkin getuk atau apa ya, bisa untuk brownies juga ya. Ya. Kalau untuk browniesnya ini ada berapa varian rasa Mbak? Kalau variannya kita ada 5. Ada coklat, pandan, keju, red velvet, sama ada koko pandan juga. Ada strawberry, berarti 5-nya tuh strawberry. Terus kalau toppingnya ada keju, cocok crunchy, oreo, sama tiramisu crunchy. Kalau untuk peminat paling besar nih yang varian apa Mbak ini? Coklat dan toppingnya keju. Gitu. Kalau untuk cara membuatnya nih gimana Mbak ini? Kalau membuatnya yang jelas sih kita singkong itu juga tepung dulu. Cuman kita memang nggak membuat tepung itu sendiri. Untuk tepung singkongnya kita kerjasama sama KWT, kelompok wanita tani yang ada di Kabupaten Magelang. Kebetulan kita ngambil di Kaliangkre. Di sana kan ada KWT yang memang sudah produksi tepung singkong ini, dan ternyata penyerapannya kurang maksimal. Makanya kita bantu, kita bikin produknya gitu. Istilahnya kita bekerja di produknya. Nah, terus setelah jadi tepung, jadi kalau jadi tepungnya itu simpel sih. Jadi singkong itu dikupas, kemudian dicuci, dipotong-potong. Nah, setelah itu direndam 3 kali 24 jam. Nah, yang membedakan tepung singkong, jadi ini modified cassava flour. Mungkin teman-teman kalau ini mocaf tahu ya? Ya, ini jadi kita pakainya tuh mocaf. Jadi memang tepung singkong yang dimodifikasi. Nah, itu yang membedakan adalah proses fermentasinya. Cuman kalau yang di KWT Melati Sari ini, mereka sudah pakai starter. Jadi nggak perlu 3 kali 24 jam, fermentasinya cukup 12 jam aja. Setelah itu dijemur terus digiling. Nah, sesudah jadi tepung, nah tinggal aplikasinya tuh gampang. Kalau udah jadi tepung tuh tinggal mau bikin brownies, kue kering gitu ya udah kayak bikin kayak tepung terigu. Cuman mungkin komposisinya aja yang beda ya, karena istilahnya biasanya kalau membuat produk dari tepung singkong ini kalau nggak pas biasanya seret itu loh. Kalau untuk bahan bakunya nih ada nggak tips-tips nih untuk memilih bahan baku yang bagus Mbak? Kayak gimana? Oke, kalau singkong ini berdasarkan saya diskusi sama KWT, berdasarkan saya baca-baca sih, kalau singkongnya itu semua jenis varian singkong itu bisa dibuat tepung mocha. Bahkan tepung ada singkong pahit kan ya? Tahu ya, sianidanya tinggi banget itu pun bisa. Itu bisa dibuat, dan justru paling bagus. Kalau di Wonosari kan banyak tuh tepungnya kayak singkong yang kayak gitu, itu justru paling bagus kualitasnya.
yang singkong pahit itu, bahkan singkong mentega yang kuning Iya. itu pun bisa, cuman memang warnanya jadi agak kekuningan itu loh. Jadi memang semua jenis singkong itu bisa dibuat tepung moka. Berarti bisa di mix gitu Mbak untuk singkong-singkongnya atau beda-beda? Nah, cuman kalau tadi kan ini kita jadi tepung moka ya. Cuman nggak semua singkong semua daerah tuh bisa kita gunakan. Soalnya ini pengalaman kita tuh pernah dapat singkong itu dari singkong Dieng. Jadi karena memang keterbatasan bahan baku, KWT ini ngambil di Dieng. Ternyata mungkin kita sih melihatnya apa karena di sana itu ada belerang ya, mungkin ya apa karena kita belum tahu sih, kita belum sampai mempelajari sejauh itu. Tapi yang singkong dari Dieng itu ternyata di produk kita itu nggak ngembang gitu loh. Iya, jadi bantat, terus aftertaste-nya juga seret kayak gitu loh. Jadi memang saya sih info ke KWT, oh jangan ngambil lagi dari situ, soalnya ternyata kita nggak cocok. Mungkin kalau dipakai untuk kayak gorengan, kayak cookies gitu nggak ngaruh ya, cuman ke brownies-nya ternyata ngaruh. Jadi bantat gitu. Iya. Mungkin untuk dataran tinggi juga itu apa ya Mbak? Bisa Kok dataran tinggi sih enggak sih, paling cuman umur panen sih, biasanya umur panen sekitar 1 tahunan itu. Jadi umur 1 tahun tanam, nah itu yang paling optimal untuk dijadiin tepung. Kalau untuk pengolahan proses membuat browniesnya ini gimana Mbak? Oke. Kalau membuat browniesnya sih sama kayak kita dari tepung terigu. Jadi ya pakai telur, terus pakai coklat batang, pakai coklat bubuk, terus pakai gula pasir. Nah, kalau untuk brownies kukus, kita kan pakai brownies kukus bukan brownies panggang. Biasanya kalau brownies panggang itu pakai mentega atau margarin. Nah, kalau kita karena ini brownies kukus, agar teksturnya lebih bagus, kita pakainya minyak. Jadi pakai minyak. Nah, itu teksturnya lebih bagus. Jadi memang lemaknya tuh dari minyak. Kalau biasanya dari margarin atau mentega ya. Nah, ini kita dari minyak. Nah, terus kalau pembuatannya ya telur dikocok sama gula. Habis itu coklat batang ditim dulu sama minyak dengan api kecil. Habis itu udah tinggal dicampur antara coklat batang sama minyak tadi sama telur yang udah dikocok sama tepung. Diaduk sampai merata sempurna, habis itu ditaruh di loyang, terus dikukus selama 30 menit. Udah. Kalau untuk bedanya sama yang ini Mbak, yang crispy itu cara buatnya gimana ini? Oh iya, oke. Kalau ini kan tadi yang kukus, cuman ini produk baru kita yaitu brownies crispy. Nah ini istilahnya kita sih inovasi untuk agar singkong ini istilahnya lebih kadang kan enggak, yang brownies itu kan enggak anak-anak yang menyukai ya, tapi kalau dengan adanya brownies crispy itu anak-anak pun bisa suka. Terus selain itu juga umur simpannya lebih lama, jadi kita bisa kirim kemana-mana istilahnya, biar kita bisa kirim ke seluruh Indonesia bahkan dunia gitu ya mimpinya. Nah kalau yang brownies crispy ini karena ini di oven. Bedanya kalau tadi dikukus ini di oven, dan ini pakai mentega. Jadi pakai mentega, karena mentega pembuatannya pun kayak kue kering biasanya, kayak misalnya kayak biskuit, cookies, nah itu hampir sama. Jadi ya mentega ditim, dilarutkan sama coklat batang. Habis itu tinggal dicampur sama tepung sama telur juga sama. Telur di mixer dulu sama gula. Dan kita pakainya mungkin bedanya sama yang lain apa? Kalau ini brownies crispy ini kita pakai gula palm. Dan itu kita memang formulasinya itu low sugar gitu. Maksudnya memang kita sekarang kan orang udah mulai aware ya dengan gula ya. Makanya kita pakai yang low sugar dan juga pakai gula palm yang indeks glikemiknya itu lebih rendah daripada gula pasir. Kalau untuk pemasarannya ini udah sampai mana aja Mbak ini? Kalau brownies karena umur simpannya kan nggak lama ya, 3-4 hari ya, kita lokalan kota dan kabupaten Magelang. Tapi sampai pelosok-pelosok ya, sampai Kaliangkrek, Grabek, Pakis. Ada yang pernah nanya-nanya itu Margoyoso, itu yang arah Purworejo, pelosok-pelosok Salam kayak gitu, Serumbung. Nah itu kita sudah pernah nganter sampai pelosok-pelosok gitu. Terus masarnya kita full online, jadi kita made by order. Jadi misalnya hari ini order, besok kita delivery. Dan kita memang ada tim yang memang tim kita itu ada yang bikin, ada yang istilahnya admin, ada yang delivery dan juga ada konten kreator.
Kalau boleh tahu ini sosial medianya apa Mbak ini? Oke, ya, teman-teman mau follow bisa follow Instagram kita di Brownies Telon Dukun. TikTok kita juga sama Brownies Telon Dukun. Berarti untuk pemasaran full online aja Ya. ya? Kalau untuk customer offline juga menerima juga kan? Oh iya, maksudnya banyak yang sekitar sini itu mereka datang ngambil terus datang ke sini langsung. Bahkan ada yang dari Salaman tuh terakhir hari apa ini? Hari Minggu atau hari apa? Dia jauh-jauh dari Salaman ke sini gitu cuman mau beli brownies gitu. Juga itu ada. Jadi kalau misalnya memang ada yang mau beli langsung berarti ke rumah produksi di sini di Grogol Mangun Dukun. Kalau untuk jumlah karyawan berapa Mbak ini? Tim sih 5 sama saya. Jadi yang tadi ada saya, terus ada yang bikin, ada tim produksi, ada admin, ada tim delivery sama konten creator satu. Kalau ini berarti baru launching ya ini? Ya, ini baru bulan Juli kemarin launching. Jadi memang kita lagi istilahnya menjajaki pasar kalau yang Brownies Crispy ini. Kalau untuk kendala produksi ini ada nggak Mbak kendala-kendalanya? Kalau kendala misalnya diproduksi sih lebih ke bahan baku tadi yang kadang mau itu apalagi kalau musim hujan. Nah itu kan karena kan dijemur, jadi kadang kita itu istilahnya kejar-kejaran bahan baku di musim hujan. Kalau musim kayak gini yang masih panas sih so far itu masih oke ya, kita masih nggak masalah. Cuman kadang nggak musim hujan gitu, makanya kita solusinya adalah dengan punya beberapa supplier gitu, nggak hanya single supplier. Jadi kalau yang ini nggak bisa supply ya kita ambil yang lainnya. Jadi yang lainnya itu juga kita ada di Wonosari, kita juga punya yang di Cilacap. Nah, itu kalau pas musim hujan yang kita gunain gitu. Itu. Kalau kendala apa ya? Kendala bisnis sih mungkin sekarang ini sih kalau saya sih lagi sedang berjuang gimana orang seluruh Magelang tuh tahu gitu loh Masnya. Orang Magelang kita pengennya kan menjadi top of mind brownies di Magelang ya. Jadi maksudnya orang Magelang tuh kok nyari brownies ya bukan brownies yang lain gitu loh. Brownies bukan brownies dari daerah lain terutama ya, tapi kita pengennya kalau orang nyari brownies ya brownies Telon Dukun gitu. Kalau untuk cara nge-brandingnya nih Mbak, gimana nih biar strategi pemasarannya itu bagus gitu? Oh ya oke. Kalau brandingnya sih sekarang ini sih kita masih di mungkin kan ini gluten free ya. Harusnya memang untuk pencernaan kita kan lebih sehat. Cuman di Magelang ini kita belum bisa pakai branding gluten free ini. Orang itu masih belum aware ke sana gitu. Jadi mereka masih istilahnya kalau lebih sehat, masih istilahnya ngawang-ngawang lah istilah gluten free ini. Cuman kita ya pelan-pelan kita edukasi bahwa ini tuh gluten free dan lebih sehat untuk pencernaan. Tapi untuk saat ini pengemasan kita ya ini bahwa ini brownies dari singkong gitu. Jadi orang istilahnya pasti juga tetap excited ya karena biasanya brownies dari terigu kok ini dari singkong dan ini 100% loh ini dari tepung singkong. Itu masih branding kita. Terus juga sekarang kan semuanya eranya era digital ya. Jadi kita pun mulai mengikuti bahwa oh iya makanya kita tahun ini pun akhirnya tambah tim satu buat khusus videographer yang memang rutin bikinin konten kita gitu. Jadi maksudnya dan konten kita pun menyesuaikan di situ. Ini by sosmed aja atau ada marketplace-nya juga Mbak? Sekarang sih by sosmed kita full tuh di Instagram. TikTok tuh baru mulai, tapi maksudnya aku TikTok belum terlalu nggarap banget ya. Terus kalau marketplace ini aku mulai agak ini baru ada brownies crispy kan bisa dikirim nih, bisa kemana-mana lah. Ini kita udah mulai istilahnya kayaknya bisa nih ke marketplace. Tapi kalau untuk browniesnya agak susah soalnya umur simpan itu kan 3-4 hari. Biasanya kalau ada luar kota pun pengiriman baik paksel dan itu biasanya lebih mahal tuh loh. Jadi ini kalau pengiriman yang brownies ini dari sendiri ya? Iya. Cuman kalau kita ada cabang di Magelang, di Magelang, di Semarang. Kita ada cabang di Semarang, di sana punya dapur sendiri. Kita juga ada cabang di Purwokerto, di sana dapur sendiri, sama Tegal. Itu mereka kalau itu langsung beli di dapur itu. Cuman kalau selain daerah itu kayak misalnya Jakarta, Jabodetabek, Jogja itu kita kirim pakai paksel. Oh berarti ada berapa cabang Mbak ini? Kita sih udah pengembangan itu 3 cabang itu sih. Purwokerto, Tegal, sama Semarang. Cuman memang
Kan ini kita mitra ya Mas ya. Kita punya dapur di sana yang mengerjakan di sana, yang marketingnya pun full sana. Jadi penjualannya tuh tidak sebagus kita yang di Magelang ini gitu. Karena mungkin kalau di Magelang kita pegang sendiri ya, gitu. Tapi masih kita sih sudah punya cabang. Berarti udah cukup besar ini ya Mbak? Ya, cukup besar juga. Apa ya? Tapi belum maksimal sih Mas ya. Kita sih masih pengen mengembangkan sayap yang kita pengen pegang sendiri gitu. Untuk strategi untuk kedepannya biar bisnis Mbak ini mungkin ingin menjadi lebih luas, terus bisa pemasarannya lebih luas, bahkan sampai keluar Jawa nih, ada nggak strategi Mbak? Oke, kalau dalam waktu dekat sih mungkin ya, untuk kan Magelang pun kita merasa belum optimal ya. Selama ini marketing kita, maksudnya konten kita itu target marketnya adalah orang yang ngasih ater-ater, orang yang punya hajatan, orang yang istilahnya berkunjung, istilahnya membawa brownies kita itu buat diberikan ke orang lain gitu kan. Itu fokus target market kita gitu. Cuma sekarang kita mau mencoba, kayaknya kita sebagai oleh-oleh juga bisa. Cuma kalau kemarin kan oleh-oleh pun kita belum terlalu masif ya, karena memang Covid tuh. Cuma kalau sekarang kan sudah kondisinya pariwisata juga sudah naik daun lagi kan. Lah kita pengen ini sih baru ngawang-ngawang sih, cuman memang lagi proses mau kita garap gitu. Maksudnya kita mau kerja sama hotel-hotel. Jadi hotel-hotel di Magelang, kita sih pengen ada satu nih. Kita sudah punya kontak satu hotel sih di Magelang kota itu. Jadi kalau oleh-oleh itu ya di kita. Jadi tapi pesennya adalah pesan online gitu loh. Maksudnya kita akan ngasih flyer-flyer di kamar, setiap kamar. Terus kalau mau pesan oleh-oleh di sini. Jadi yang kita kasih pun fresh gitu. Itu ya yang buat di Magelang. Cuman kalau untuk luar kota, kita itu memang ada selalu, kan kadang kepikiran kayak pengen buka outlet gitu loh. Cuman kita mikir kalau buka outlet di Magelang kota ya misalnya ya, mungkin peningkatan penjualan itu paling nggak signifikan gitu, karena memang kita bisa delivery kalau di Magelang. Makanya kita pengen keluar kota lah, kita pengen lagi menjajaki, pengen buka di Jogja. Outlet itu justru kita pengen bukanya di Jogja. Kalau untuk omset nih per bulannya itu sampai berapa penjualan Mbak? Kalau omset kita itu sekitar mungkin 25 sampai 35 jutaan kali ya, sekitar segitulah. 35 juta itu kalau biasanya musim-musim nikahan, musim khitanan, musim-musim kayak gitu, sama lebaran sama Natal. Tapi kalau rata-rata ya meskipun tanpa season itu pun kita bisa sampai 30-an, 25-an. Jadi sekitar mungkin kalau 1000-an kali ya, 1000-an box. Kalau untuk yang toples ini kan lebaran tuh juga ada nggak Mbak? Ada. Jadi kalau Natal sama Lebaran kita memang ada sesi kue kering, maksudnya memang kue kering semua kita juga dari tepung singkong itu. Jadi ada nastar, kastengel, putri salju sama brownies crispy ini, tapi kita pack dalam bentuk apa itu toples. Kalau boleh tahu nih Mbak, mungkin yang lebih unggul atau keunggulan dari produknya Mbak nih dari produk lain apa Mbak? Oke, kalau dibandingkan dengan produk lain ya, maksudnya kita sesama kompetitor kayak brownies gitu ya. Yang pasti kalau sebagian besar orang membuat brownies itu dari terigu, kita membuatnya dari tepung singkong, itu yang pertama. Dengan kita membuat dari tepung singkong ya, otomatis itu tuh manfaatnya adalah gluten free ya, jadi bebas gluten, dan itu lebih aman, yang paling nyata sih lebih aman untuk pencernaan karena memang dia ringan cerna, gitu yang pertama. Yang kedua, kita memanfaatkan produk lokal Indonesia ya. Teman-teman tahu sendiri dong kalau tepung terigu itu dia terbuat dari gandum dan Indonesia nggak bisa nanam gandum. Nah, gandum itu diimpor. Dengan kita memanfaatkan tanaman lokal ini, kita sudah istilahnya mensupport ketahanan pangan Indonesia. Itu yang kedua sih. Jadi intinya kalau mau istilahnya lebih sehat diri kita, terutama untuk pencernaan kita, dan juga untuk lebih sehat petani singkong kita, lebih sehat Indonesia kita, maka belilah produk kita. Boleh nggak nih Mbak untuk pesan-pesan nih, mungkin untuk ibu rumah tangga yang di rumah pengen punya pekerjaan sambilan kayak gitu, boleh pesan-pesan?
Oke, pesan-kesannya adalah ini kan banyak ya sekarang ini, mungkin era istilahnya banyak. Misalnya kalau apalagi ibu-ibu nih, ibu-ibu. Saya juga kebetulan ibu-ibu ya. Saya punya anak yang memang saya resign karena saya jadi ibu yang saya enggak mau waktu saya habis kerja di perusahaan terus akhirnya anak terabaikan. Nah, akhirnya saya pun resign. Saya resign kebetulan saya kepikiran gimana ya saya bisa ngasuh anak di rumah tapi saya juga tetap menghasilkan uang. Nah, akhirnya muncullah ide untuk bikin usaha ini. Nah, ibu-ibu kalau mau usaha, carilah potensi yang di sekitar kita gitu loh. Misalnya kayak, oh ada singkong ya. Benernya singkong ini nggak melulu dibikin tepung terus melulu dibikin ini ya, maksudnya brownies. Tapi pilih misalnya ada singkong ya buat olahan yang lain. Misalnya di daerah ibu ada tales nih. Dari tales coba bikin tepung tales, kemudian bikin brownies talas ya, kayak gitu. Maksudnya coba lihat potensi sekitar, kemudian ciptakan peluang dari yang ada di sekitar, permasalahan yang ada di sekitar. Nggak perlu muluk-muluk harus usaha itu harus besar. Mulailah dari kecil dulu aja. Mulai dari diri kita. Maksudnya saya pun dulu usaha itu semuanya saya yang ngerjain. Jadi mulai yang bikin, mulai adminnya saya, deliverynya saya. Pertama kali itu saya jadi CEO tuh chief of everything ya. Jadi semuanya itu saya kerjakan sendiri. Tapi lama-kelamaan mulai kepikiran, oh iya, saya nggak bisa kalau kayak gini. Maksudnya gimana bisa berkembang? Akhirnya waktu itu rekrut karyawan untuk yang buat. Jadi saya fokus di admin dan delivery. Pada akhirnya keteteran juga. Oh ya udah, akhirnya saya rekrut yang delivery. Terus akhirnya saya admin waktu itu. Terus setelah saya jadi admin keteteran juga karena saya kan fokus ngurus anak kan. Maksudnya istilahnya anak nomor 1 jadinya wah berarti saya harus rekrut admin yang memang fokus dia bales gitu. Jadi fast respon gitu. Terus berkembang setelah itu wah kayaknya kita Instagramnya harus bisa. Sekarang kan modelnya reels video, sedangkan kalau saya yang bikin kan sesempatnya nih ya. Akhirnya saya rekrut memang videographer yang dan konten creator yang memang bisa bikin di situ. Jadi untuk ibu-ibu nih nggak usah ragu-ragu kalau mau memulai usaha, mulai dari kecil aja nggak apa-apa, udah bisa sebesar mbaknya ini. Jadi nggak usah ragu-ragu, buruan deh dicoba kalau mau membuka usahanya. Terima kasih ya Mbak udah mau kita wawancara nih. Sampai mungkin besok lain kali kita bisa ketemu lagi di lain waktu ya. Oke, siap. Oke. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.